Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di depan saya ada kulkas Toshiba Glacio 1 pintu tidak dingin ya. Ini saya ada pengecekan. Dan untuk kulkasnya ini mati ya. Ini saya coba cek dulu karena infonya kulkas ini tidak dingin katanya teman-teman ya. Yang pertama kita cek di bagian tegangan voltase listrik terlebih dahulu karena ini wajib kita cek ya. Oke, ini kita cek. Nah, ini nggak keluar, kita pindah. Oke, ini keluar ya. Ini tegangannya 225 volt, artinya cukup bagus banget ya. Sekarang kita akan coba nyalakan dulu untuk kulkasnya ya. Oke, untuk kulkas ini nyala. Setelah kita nyalakan, kita akan coba analisa apakah kerusakannya di mana ya, penyebabnya apa. Nanti kita akan coba analisa. Apa karena colokannya yang longgar, kita nggak tahu ya. Yang jelas ini udah nyala. Dan ini kulkasnya lampunya hidup tapi tidak dingin ya. Oke, untuk di bagian freezer, di bagian evaporator ini ada suara gemericik ya, tapi tidak suara gemericik air ya. Ya, ada desis-desis gitu. Ini menandakan bahwa sirkulasi freon itu berjalan teman-teman. Kalau seperti itu, kecuali ada suara gemericik air ya. Kemudian kita cek di bagian, nah ini panas ya di bagian bodi. Artinya kalau misalkan panas di bagian bodi itu menandakan bahwa freon itu masih utuh ya. Kecuali kalau misalkan kulkas kalian tidak dingin, kalian nyalakan kemudian bodi kulkas dingin, itu artinya freon habis teman-teman. Kalian bisa cek ada kebocoran atau tidak. Kemudian di bagian evaporator ini nggak ada tanda-tanda sama sekali ya. Tidak ada tanda-tanda bunga es yang keluar ya. Oke, di bagian bodi udah mulai panas banget. Nah, ini sepertinya hanya ada kesalahan aja sih teman-teman ya. Bisa juga dari pintu nggak tertutup rapat atau dari stop kontaknya ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini teman-teman ya, ini di bagian pengaturan suhu. Ini sensor pengaturan suhunya ini lepas, ini nggak boleh sampai terlepas seperti ini. Kalau misalkan lepas seperti ini, maka mesin kompresor akan hidup terus ya. Kemudian ini bunga es itu cepat tebal ya. Kalau udah tebal itu mau bikin es batu jadi lama. Oke, sekarang ini kita coba lepas dulu. Oke, ini kita lepas dulu. Dan di bagian termostat untuk sensornya ini kita pasang kembali. Jadi bagi teman-teman yang sensornya lepas harusnya nempel, kalian bisa pasang kembali supaya mesin kompresor ini awet teman-teman, nggak hidup terus-terusan. Kalau misalkan pengaturan suhu ini udah nempel seperti ini, otomatis ketika kita setting pengaturan suhunya di angka 1 misal ya, ini ketika suhu udah di angka 1 maka mesin kompresor akan istirahat. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau udah pasang seperti ini berarti ini udah sesuai nih teman-teman ya. Oke, sekarang untuk langkah selanjutnya ini di bagian evaporator ini belum ada tanda-tanda bunga es yang keluar ya. Hanya dingin saja ya. Ini hanya dingin saja. Untuk di bagian bodi ini udah mulai terasa panas ya keseluruhan, artinya aman ya. Tapi kenapa di bagian evaporator ini masih belum ada bunga es? Nanti kita akan coba tunggu aja ya. Kita tunggu sampai sekitar 5 menit. Tapi ini kita akan coba cek di bagian mesin kompresornya. Kita cek di bagian ampernya teman-teman. Oke, untuk mesin kompresor ini udah hidup ya. Kita cek di bagian filter. Filter ini terasa hangat, normal ya, semuanya keseluruhan normal. Tinggal kita cek di bagian ampernya. Ampernya tinggi atau enggak nih. Kalau tinggi besar kemungkinan dari
mesin kompresor. Nah, ini untuk ampernya 0,8. Artinya kalau 0,8, 0,7, 0,6 ya, ini aman teman-teman ya, aman, nggak ada masalah. Kecuali sampai 1,1, 1,4 ya, itu berarti kerusakan di bagian mesin kompresor. Kalian bisa cek di bagian overload dan juga relaynya. Kalau masih sama, kalian bisa cek dari spool mesin kompresornya. Kalian hitung, kalian cek di bagian CRS-nya. Nah, karena di sini saya cek itu nggak ada kendala apapun ya. Jadi nggak ada indikasi kerusakan sama sekali. Besar kemungkinan ini bisa terjadi dari stop kontaknya atau lupa menutup pintu, bisa juga seperti itu ya. Ini saya akan coba tunggu sekitar 5 menit ya. Oke, setelah saya tunggu sekitar 7 menit, ini kita akan coba cek ya. Oke, ini setelah saya tunggu, ini udah keluar semua. Padahal ini udah rata ya, tadi nggak keluar sama sekali. Nah, ini udah rata semua. Jadi besar kemungkinan ini terjadi di stop kontaknya ya. Karena tadi saya cek di bagian atas ini dia nggak masuk strumnya. Kadang masuk, kadang enggak lah, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak boleh kita gunakan yang seperti ini. Harusnya yang satu lubang seperti ini teman-teman. Takutnya ada kerusakan di bagian mesin kompresor ya. Karena untuk kulkas itu sendiri itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian nyalakan ya, kalian nyalakan kemudian kalian matikan, kalian cabut, ini nggak boleh kalian langsung nyalakan lagi. Ini harus ada jeda waktu tunggu sekitar 5 menit ataupun 10 menit. Kalau nggak seperti itu, mesin kompresor nggak bakalan jalan teman-teman. Ya, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.